Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Batang, akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3, coaching dalam supervisi akademik. Bersama saya, Wulan Suminar dari SD Negeri Pretek 01. Saya Umul Faidah dari TK Negeri Pembina Pecalungan. Saya Dasniti dari SD Negeri Selokarto 01. Saya Ikromah dari SD Negeri Randu 03. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Wulan. Waalaikumsalam Bu. Gimana kabarnya Bu Wulan? Alhamdulillah kabar baik. Hari ini kan Bu Wulan akan melakukan coaching ya. Iya, betul. Coaching. Nah ini sebelum proses coaching dilakukan, saya akan ngobrol-ngobrolnya sama Bu Wulan sebentar nih. Iya. Silakan. Dari ini kan nanti kan Bu Wulan akan melakukan coaching bersama coaching. Nanti kan ada rubrik yang akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching ya Bu ya. Iya. Nah ini apakah nanti sudah sesuai dengan alur cerita atau belum? Kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan yang berbobot ya? Kemudian nanti saya juga akan mendengarkan respon dari coaching apakah sudah dapat menjawab pertanyaan dari yang Ibu berikan. Nah, ini juga jangan lupa ya Bu ya, nanti proses coaching ini kan juga ada kemitraan, juga ada proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi seperti itu Bu. Nanti sebelumnya saya akan bertanya dulu nih. Untuk yang pertama, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Iya. Kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching hari ini Bu ya, itu ada presence, ada kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Iya, baik Bu. Jadi yang ingin Ibu kembangkan ada 3 kompetensi ya Bu ya. Iya. Dari kehadiran penuh atau present, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, di antara ketiganya kira-kira mana yang ingin Ibu lebih spesifik ya untuk dikembangkan Bu? Iya. Dari ketiga kompetensi itu saya ingin mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Karena dengan memberikan pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan aktif, di sini harapannya saya bisa menggali potensi dari coaching, dan juga harapannya nanti coaching juga bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahannya. Baik Bu, kira-kira Bu Wulan indikator tercapainya seperti apa Bu? Iya. Indikatornya dalam coaching ini nanti saya ingin coaching bisa menemukan solusi sendiri dari permasalahannya itu. Baik Bu, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silakan Bu Wulan melakukan coaching bersama coaching dan sebaiknya. Nanti setelah proses coaching selesai kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya Bu ya. Iya, silakan Bu Wulan. Iya, terima kasih Bu Umul ya. Assalamualaikum Bu Wulan. Waalaikumsalam Bu Niti. Gimana kabarnya Bu Wulan? Alhamdulillah kabar baik. Bu Niti bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik Bu. Iya, Bu Niti ternyata dari tadi mencari saya Bu ya. Iya Bu. Iya. Kira-kira ada apa ini Bu mencari saya? Saya ingin ngobrol-ngobrol dengan Bu Wulan ini. Oh iya, ini ngobrol kira-kira apa yang ingin Bu ceritakan? Begini Bu, saya mempunyai permasalahan di kelas dengan murid-murid saya ya Bu, di mana murid-murid tersebut kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran, begitu pula dalam mengerjakan tugas yang saya berikan Bu. Oh, jadi permasalahan Ibu ini murid Ibu di kelas itu kurang antusias dalam kegiatan pembelajaran, dan juga kurang antusias dalam mengerjakan tugas. Nah, kira-kira apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita kali ini? Iya, saya berharap dapat menemukan solusi ya Bu atas permasalahan saya tadi tentang kurang antusiasnya murid-murid dalam pembelajaran dan dalam mengerjakan tugas. Menurut Bu Niti, apa saja yang membuat murid Bu Niti ini kok
merasa kurang antusias dalam pembelajaran Ibu? Iya, kalau saya ingat ini ya Bu, hal-hal yang membuat murid kurang antusias itu bahwa pembelajaran di kelas itu begitu-begitu saja itu loh Bu, ya, monoton. Iya, pembelajaran yang saya berikan itu berpusat pada guru, ya. Jadi saya yang banyak berperan di situ Bu. Anak-anak kurang aktif dan media pembelajaran yang saya berikan juga kurang, ya. Saya hanya memberikan buku sebagai sumber belajar itu hanya buku. Anak-anak itu mungkin merasa bosan. Oh, jadi begitu Bu. Iya. Nah, kira-kira apa saja nih Bu yang dapat membuat murid Ibu ini akan antusias dalam pembelajaran Ibu? Iya. Menurut saya agar anak antusias itu kita melaksanakan pembelajaran yang ini Bu, berpusat pada murid, yaitu ya, murid-murid aktif dalam mengikuti pembelajaran. Berarti nanti saya tidak hanya menggunakan metode ceramah saja Bu, ya. Nanti saya akan menggunakan metode pembelajaran PBL, ya, project based learning itu, ya. Jadi anak-anak itu aktif dalam menyelesaikan masalah yang ada seperti itu. Kemudian media pembelajarannya juga Bu, nanti akan saya perbaiki, ya. Saya akan menggunakan berbagai macam media pembelajaran, oke. Saya sependapat sekali nih dengan Bu Niti bahwa dengan berbagai media, metode yang bervariasi itu nantinya bisa meningkatkan antusias murid itu ya dalam mengikuti pembelajaran. Lalu Bu, menurut pendapat Ibu, apa saja sih yang bisa membuat murid-murid itu tidak merasa bosan dan juga merasa asik yang nanti belajar di kelas? Ya, itu Bu, keaktifan siswa itu Bu, ya. Siswa itu bagaimana caranya agar siswa itu aktif dalam mengikuti pembelajaran, ya. Berarti nanti kita menyajikan pembelajaran yang menyenangkan, ya. Di mana metode media yang kita gunakan itu harus itu asik tadi, ya. Misalnya kita menggunakan media pembelajaran berupa video pembelajaran, ya. Biasanya kan anak senang kalau nonton video, ya. Terus bisa juga menggunakan media pembelajaran dengan benda-benda yang dari sekitar atau dari lingkungan, ya, kontekstual. Misalnya kalau tumbuhan, ya, kita ambil tumbuhan secara langsung gitu Bu, seperti itu. Ide yang bagus sekali. Itu kan terkait dengan kegiatan pembelajaran, ya. Lalu sekarang terkait dengan tugas yang murid-murid Ibu itu kurang antusias ketika mengerjakan. Ide yang bagus sekali. Itu kan terkait dengan kegiatan pembelajaran, ya. Lalu sekarang terkait dengan tugas yang murid-murid Ibu itu kurang antusias ketika mengerjakan tugas. Apa sih Bu yang menjadi penyebabnya sehingga kok murid itu kurang antusias dalam mengerjakan tugas? Yang menjadi penyebabnya mungkin anak-anak itu merasa bosan karena mereka harus mengerjakan pertanyaan yang terlalu banyak, ya. Saya memberikan soal-soal yang terlalu banyak, ya, berupa ini soal-soal uraian gitu. Gitu Bu. Kalau boleh saya tahu Bu, Ibu menggunakan sumber belajar apa saja tadi di kelas itu, atau apa hanya buku saja itu yang di perpustakaan, atau ada yang lainnya? Saya hanya menggunakan buku paket Bu dari perpustakaan itu, ya. Jadi hanya itu saja. Menurut Bu Niti ada nggak sih sumber belajar yang lainnya lagi Bu, selain buku itu? Iya Bu, ada Bu. Ya, itu kita menggunakan video pembelajaran itu Bu, dari internet. Kemudian bisa mengambil artikel-artikel dari internet juga, ya. Jadi anak tidak hanya melihat buku itu loh Bu. Nah, bagus sekali tuh Bu, dengan berbagai sumber belajar anak itu yang tadi Ibu sebutkan itu bisa membuat anak itu malah lebih tertarik lagi dalam tugasnya. Jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah itu tadi? Rencana saya itu saya akan melaksanakan pembelajaran
metode dan model pembelajaran yang bervariasi. Di samping itu kita juga menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi, untuk tadi menggali atau meningkatkan antusias murid dalam mengerjakan tugas itu, saya akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi yang sesuai dengan bakat dan minat mereka. Bagus sekali tuh Bu rencana Ibu itu, mudah-mudahan berhasil Bu ya. Amin. Kemudian apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu? Komitmen saya itu saya akan membuat modul ajar, modul ajar yang dapat mengaktifkan murid-murid dalam kegiatan pembelajaran. Bagus sekali tuh Bu, saya sangat mendukung dengan rencana Ibu dan komitmen Ibu ini ya Bu ya. Nah, kira-kira siapa saja nih yang akan Ibu libatkan untuk melaksanakan rencana itu? Untuk melaksanakan rencana tersebut, saya akan melibatkan Bapak Ibu guru yang sudah lebih berpengalaman dalam membuat modul ajar berdiferensiasi ya Bu. Misalnya Bu Heni atau Pak Samsudin itu. Jadi teman sejawat ya yang akan Ibu libatkan itu ya untuk yang membantu sharing. Dan kapan Ibu akan mulai melaksanakan rencana ini? Secepatnya ya Bu. Nanti malam insya Allah saya akan membuat modul ajarnya dan besok akan saya diskusikan kepada Pak Samsudin. Oke Bu, semoga berhasil ya Bu ya. Rencananya itu semoga nanti setelah itu murid Ibu jadi antusias dalam pembelajaran. Dan saya tunggu perkembangan selanjutnya. Oke Bu, siap. Terima kasih ya Bu atas obrolan kita hari ini. Telah meluangkan waktu untuk saya dalam mencari solusi atas permasalahan saya ini. Jadi saya sudah merasa plong nih Bu. Alhamdulillah Bu, kalau begitu sudah merasa plong, lega, sudah bisa menyelesaikan menemukan solusi dari permasalahan Ibu tadi. Oke. Terima kasih Bu ya. Sama-sama Bu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu. Silakan. Alhamdulillah, tadi barusan melakukan coaching ya Bu ya. Iya. Baik Bu, bagaimana tadi hasil dari proses coachingnya? Apakah sudah berjalan dengan lancar Bu? Alhamdulillah Bu ya, tadi coachingnya berjalan dengan lancar dan juga tadi juga sudah sesuai dengan alur tirta Bu, yang mana alur tirta itu menanyakan tujuan, menyampaikan tujuan, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian di sini Koci itu tadi juga sudah menemukan solusi dari permasalahannya dia sendiri. Luar biasa Bu. Jadi Ibu sudah berhasil ya Bu ya dalam melakukan coaching dengan alur tirta, juga sudah memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga Koci dapat menemukan solusinya sendiri. Luar biasa sekali Bu. Kemudian ada satu lagi nih Bu yang akan saya tanyakan nih. Iya, boleh ya Bu ya? Boleh sekali. Kompetensi apa lagi yang akan Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini? Iya. Saya ingin lebih mendalami lagi tentang alur tirta ini sehingga untuk kedepannya saya bisa lebih baik lagi dalam proses coaching. Ya, luar biasa Ibu ya. Jadi akan lebih mendalami lagi ya Bu ya. Iya. Terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab kali ini ya. Sudah melakukan observasi dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan untuk kedepannya nanti Bu Wulan bisa melakukan proses coaching yang lebih baik. Amin, amin. Terima kasih Bu. Iya. Demikian demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Terima kasih, salam dan bahagia.